kepada Bapak Ibu, Romo Danto hari ini baru tiba dari Jogja mengikuti kongres liturgi jam 7 pagi hari ini, dan beliau langsung kembali sebentar ke paroki, ke Alam Sutra, dan langsung kemudian jalan menuju Kristoforus. Boleh kita kasih aplaus yang meriah terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita balik berdiri untuk awali dengan doa. Terima kasih, marilah kita awali serah kita pagi ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena rahmat kasih-Mu Engkau kembali mengumpulkan kami di ruangan ini dengan keadaan yang sehat dan penuh kegembiraan. Kami mohon rahmat Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami di dalam sarana ini, agar dalam sarana ini kami semakin memahami. Bapa, kami mohon berkat-Mu sepanjang sarana ini. Semoga rahmat kesehatan Engkau anugerahkan kepada pastor yang akan memberikan materi bagi kami. Semoga apapun yang beliau sampaikan boleh kami pahami dan kami mengerti, sehingga iman kami pun semakin bertambah dan kami pun semakin mencintai Engkau. Doa yang kurang sempurna ini ya Bapa kami haturkan kepadamu dengan kehadiran Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan terima kasih beristimewa kami sampaikan pada Romo Danto yang dalam kesibukannya tadi sudah disebutkan menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan apa yang perlu untuk kehidupan kita, terutama di dalam hal liturgi sebagai puncak dan pusat kehidupan iman kita. Kita bersyukur pertama-tama karena Romo Danto ini baru pulang dari Sarasehan rapat liturgi nasional di Klaten, tempat saya lahir ya, di Klaten, dan baru pulang, sehingga ini adalah ilmu yang paling fresh. Belum sempat pulang lagi, langsung dari bandara langsung lagi disampaikan pada kita. Jadi kita beruntung sekali mendapatkan Romo Danto menjadi katakanlah narasumber yang memang baru katakanlah Danto dari tahun 2000-an waktu datang ke sini. Waktu Romo Danto baru ditabiskan masih nyong-nyong gagah begitu. Saya ini ada cowok cakep mau jadi pastor ini. Kalau seperti saya sih oke-oke saja. Di Romo Danto kita bertemu waktu dalam komisi kepemudaan di KAJ, ada pertemuan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya di acara Sarasehan liturgi ini. Acara ini sudah kita persiapkan lama, hampir setahun ya. Dan terima kasih juga kepada Romo Danto yang telah meluangkan waktunya kepada kita untuk kita belajar mengenai liturgi itu seperti apa sih, agar kita bisa dengan hati yang baik untuk melayani Tuhan dan sesama. Akan saya perkenalkan teman-teman, jadi ke depan sini boleh. Ini pasangan suami istri yang cukup lama, mungkin sudah banyak kenal ya. Ibu Maria ini pakar dalam dekorasi gereja. Lalu, oh ya saya lupa, untuk korbit kami, korbit peribadatan Pak Haji Antoro, silakan. Ini mentor kami juga untuk peribadatan, kami banyak berdiskusi dengan Pak Haji.
Selain di paroki, Mas Rudi ini aktif juga di Dekenat. Nah, orang yang berdua saya sebut terakhir ini yang bertanggung jawab terhadap tata laksana dan pastion. Jadi untuk tugas-tugas tata laksana dan kur, mereka berdua ini yang pusing setiap harinya. Terutama kalau sudah jadwal keluar, mereka siap diomelin. Mereka siap. Lalu kita panggilkan juga untuk ini pakar juga dalam devosi dan novena, Ibu Helda. Ibu Helda, lalu dengan Pak Gusto. Lalu dibantu juga ada Pak Sandi. Silakan maju Pak Sandi, Pak Yong. Nah, lalu ada Ibu Nurida. Silakan. Ini urusannya dengan duit. Lalu tambah lagi ini ada Mas Wawan. Kemudian kita masuk sesi berikutnya, pemahaman makna Ekaristi bagi umat beriman. Kita akan break sebentar untuk makan siang sebelum kita masuk ke sesi kedua. Sesi kedua, pemahaman makna Ekaristi bagi umat beriman yang kedua. Nah, esensinya sebenarnya pertemuan hari ini fokusnya di situ, di sesi kedua itu. Nah, kemudian kita akan ada warna sari. Kita memberi kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya kepada Romo Danto segala hal yang berkaitan dengan liturgi, tapi mungkin nanti skupnya agak kami batasi karena waktunya terbatas. Itu secara garis besar apa yang akan kita jalani pada hari ini. Pelayanan liturgi ya. Ini ada yang jadi kelihatan, boleh tangan. 1, 2, 3, 4, 5, banyak ekor. Oke. Ada yang menjadi rektor atau lektris? Rektor, lektris? Wah, semakin jarang ini ya. Pemastor ada? Ada berapa organisasi yang mempunyai paroki? Hanya 1. Bapak dan rektor, prodiakon dan pemastor, prodiakon dan dirigen dan rektor. Ada. Berapa yang sekarang kalau menjadi prodiakon kan enak, pasti dapat tempat duduknya paling depan. Ya kan? Kalau jadi putra altar, putri gereja, mau telat nggak mau telat, pasti duduknya paling depan ya. Apalagi yang namanya hari raya Paskah, hari raya Natal, tempat duduk dijamin, nggak perlu pakai dipantek. Maka iman Kristiani mesti memberi pencerahan baru, yaitu memandang hidup ini dalam terang kasih Allah. Satu iman seluruh gereja. Meskipun juga pelayan liturgi kerap kali juga dihantui oleh ini tadi, aturan dan hukum. Kalau saya memberi salah sehat ya di paroki-paroki atau di dekanat-dekanat, pertanyaan yang paling sering muncul adalah 1, boleh apa enggak? 2, resmi atau tidak? 3, diizinkan atau tidak diizinkan? Semuanya berkaitan dengan apa? Semua berkaitan dengan aturan, dengan hukum. Romo ini sebaiknya berdiri atau berlutut atau duduk. Romo ini seharusnya membungkuk atau jengkeng gimana ya? Yang terjadi. Atau kadang-kadang Romo berapa kali sih bikin tanda salib? Itu yang nenek-nenek itu udah bikin tanda salib berapa kali sih? Kadang pastornya juga beda-beda. Pastor yang tua tanda salibnya ada tuh Romo, saya hitungin sampai 11 kali. Astagfirullah, kamu bisa cuma mau ngikutin berapa kali tanda salib? Ada masih menambahkan, semua contoh sukacita mengalir dari kasih Allah tanpa batas yang telah mengungkapkan dirinya sendiri pada kita dalam Yesus Kristus. Kuncinya pada Tuhan Yesus. Dalam Ekaristi ada Tuhan Yesus. Ya.
Saya tidak pernah lelah mengulangi kata-kata Benediktus 16 yang kita pada Injil. Nah, ini kata-katanya Benediktus. Hidup pada hari raya dengan sekaligus bertugas, ya. Gak apa-apa sebagai motivasi awal, tetapi harus terus berproses sampai kepada ini, sakramen cinta kasih. Ya. Merayakan Ekaristi berarti merayakan peristiwa Allah yang begitu mengasihi kita dalam bentuk yang paling radikal, yaitu kurban salib Kristus. Allah yang telah mengasihi kita, dikasihi pertama-tama oleh Allah yang punya inisiatif untuk mencintai. Jadi jangan dibalik, saya mencintai Allah. Tidak, Allah pertama-tama mencintai Anda. Nah, inisiatif senantiasa dari Allah. Ada 3 kata kunci di sini. 1, kasih. Bahwa kita telah lebih dahulu dikasihi Allah. Kalau seorang anak mengatakan pada ayah ibunya, saya mencintai ayah dan ibu saya habis-habisan, salah. Mereka yang mencintai kamu pertama. Awalnya dari Allah. 2, pengorbanan diri. Allah mengutus anaknya untuk mengorbankan dirinya. Bayangkan, sekarang saya sudah tahu bahwa Engkau sangat setia kepada. Lalu artinya ada domba nyangkut di semak-semak dan domba itu dipakai pengganti anak tunggal Abraham. Allah mengutus anak. 3, keluar. Senantiasa ada gerakan keluar demi perdamaian dosa-dosa kita atau keselamatan kita. Maka pengalaman akan kasih Allah yang begitu besar dan kita alami dan kita rayakan dalam Ekaristi inilah yang mendorong, kata-kata mendorong ini bola kita, tindakan pelayanan kita, tindakan Anda menjadi prodiakon, tindakan Anda menjadi putra altar, putri gereja, lektor, pemasmur, paduan suara, apapun, itulah yang harusnya sebagai kasih Allah yang telah dilimpahkan kepada kita melalui kurban salib Kristus. Maka semua pembicaraan, diskusi, aksi tentang pelayanan sosial kepada sesama hanya akan menjadi kegiatan sok aksi. Ya tadi, yang penting kan saya tampil di depan, ya kan? Coba bayangin kalau prodiakon, ya, ketika dia tidak menjadi prodiakon, dia jatuh nggak di lingkungan? Ini warga yang mana ya? Dia bisa tinggal 3 tahun, 4 tahun di situ. Tapi kalau dia tampil sebagai prodiakon, ya, yang di lingkungan dihargai itu. Kalau ada pendalaman hitam putih nggak ada orang, aja Bapak X yang prodiakon. Karena saya sudah mendapatkan kasih Allah yang luar biasa, maka saya mau membagikan kasih itu kepada orang-orang yang saya layani. Nah, ini baru benar, ya. Tapi kalau supaya tampil di muka, itu jawaban anak kelas 4, kelas 5 SD. Ya. Oke. Ekaristi sebagai sakramen cinta kasih menjadi jiwa dan roh untuk seluruh bagian perayaan Ekaristi, baik dari ritus membuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi hingga ritus penutup. Semuanya itu adalah jiwa dan roh dalam perayaan Ekaristi. Dan kasih Allah yang sebenarnya menjadi kerinduan dasar seluruh makhluk dan dalam alam semesta ini. Ekaristi yang merayakan yang ilahi, Ekaristi yang merayakan kasih Allah telah hadir secara manusia. Kurban Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu ini dihadirkan lagi di dalam perayaan Ekaristi. Maka kalau kita lihat pokok Ekaristi itu seperti apa, nanti kita akan berdalam dalam sesi kedua. Tetapi ini sekilas saja. Pertama ada liturgi sabda, kan? Liturgi sabda itu dari mana sampai mana? Mulainya dari bacaan pertama, lalu diakhiri dengan Injil. Nah, diakhiri dengan memilih, salah. Jadi mimbar sabda artinya menjadi mimbar lektor. Mimbar lektor artinya yang
tempat seperti ini, altar ya, yang dipakai untuk merayakan Ekaristi. Seluruh liturgi sabda terjadi di atas ambo sabda, mimbar sabda. Seluruh liturgi Ekaristi terjadi di atas enjatan. Ya. Jadi jangan banyak bikin ambo. Wah, Romo supaya simetris, ambo buat dua, satu di kanan, biar bagiannya adil. Bacaan pertama di kanan, bacaan kedua di kiri. Pastornya baca dari altar. Nah, fokusnya hilang nanti. Ya, karena apa? Seluruh liturgi sabda hanya terjadi di atas satu ambo sabda. Ya, macam-macam ada juga ya. Wah, Yesusnya itu mengawang-awang ya, tapi seharusnya nggak ada. Iman kita bukan hanya pada iman kita. Iman kita adalah pada iman akan Yesus yang sengsara dulu, wafat dan bangkit. Paketnya komplit. Jangan cuma bangkitnya tok, senang-senangnya, haleluya, lupa kalau pernah Yesus. Lalu pemuda, tanda salib, pengantar, tobat, Kyrie, Gloria sampai dengan doa pembuka. Itulah ritus pembuka. Dari ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ditutup dengan ritus penutup. Ada pengumuman, ada berkat, ada pemutusan, ada lagu penutup. Belum berkat. Di Keuskupan Agung Semarang itu ada doa namanya sebelum itu juga ya, doa adas KAS, itu ada doa khususnya, doakan juga ya. Karena setiap keuskupan punya komuni ya. Dalam ritus komuni ada Bapa Kami, ada egoisme atau doa sisipan, ada doa damai, ada Agnus Dei, penerimaan komuni, mandat pujian, dan doa sesudah komuni. Seluruh liturgi Ekaristi ini terjadi di atas altar. Seluruh liturgi sabda ini terjadi di atas mimbar sabda atau ambo sabda. Bagaimana dengan ritus pembuka dan ritus penutup? Terjadi di sedelia. Sedelia tahu? Akan tahu nggak sedelia? Saya mau tanya. Sedelia itu apa? Hah? Kursi? Kursi apa? Kursi apa? Dari saya kasih clue ya. Dari bahasa Latin CD. Nah, CD. Pernah dengar kata CD? Vacante. Ketika paus kita sudah ada pemilihan pemerintahan kosong, CD vacante, vacante itu kosong. CD itu tahta atau tempat duduk. Ya, jadi kalau tempat duduk imam. Ya, disitulah imam mendoakan ritus pembuka dan penutup. Kadang-kadang di KD ini diberi dengan satu movable stand ya, yang sebetulnya nggak perlu, tapi mungkin ya apa-apa juga pasti bisa ditanggalkan. Itu namanya sedelia. Rata-rata harus tahu kan. Kalau ngerti apa arti dan maknanya, maka simbolisasi itu menjadi penting. Dalam ritus pembuka adalah simbolisasi hidup sehari-hari yang dikuduskan. Dalam ritus pembuka kan senantiasa Tuhan bersamamu, lalu dijawab dan bersama rohmu. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu semua ada di dalam ritus pembuka. Artinya apa? Ketika saya masuk gereja, sebelum diawali dengan semua liturgi, ritus pembukanya kita dikuduskan. Ya. Masuk gereja kita dikuduskan. Karena hidup manusia ini kita dikuduskan. Hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari simbol. Perayaan Ekaristi dan liturgi pada umumnya juga berciri simbolis. Yang menarik, simbol liturgi atau misa kudus diambil dari simbolisasi manusia sehari-hari dan kegiatan sarana manusia sehari-hari. Jadi tidak jauh dari kehidupan kita. Artinya seluruh kehidupan sehari-hari kita diangkat
dikuduskan oleh Allah untuk menjadi sarana perjumpaannya dengan kita. Bapak Ibu tuh masuk gereja pasti kudus. Karena apa? Dikuduskan. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus pada saat awal misa artinya Anda masuk di sini, Anda diberi label itu karena kita dipersatukan oleh Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya berikan somai di depan gereja. Problemnya saya juga belum makan, Pastor. Saya harus makan, kalau tidak bagaimana nanti kalau saya pingsan? Anak saya makan somai, saya makan ayam di sebelah. Lalu kami kembali ke gereja pada saat komuni. Tidak terlambat bukan, Pastor? Ibu ini pandai sekali. Saya katakan betul, Ibu. Ibu tidak terlambat. Tapi kalau diteruskan apa? Tapi benar atau tidak? Tidak benar, karena apa? Bukan karena makan mie ayamnya atau makan somainya, tetapi ibu tidak hadir di dalam ekaristi. Eklesia, gereja adalah pertemuan. Ibu datang untuk sesuatu pertemuan, rindu untuk bertemu. Jangan udah datang ke sini menyendiri, makan dulu. Kalau ibu lambat, ikut misa berikutnya. Ada berapa misa di situ, Ibu? Kami cukup ada 7 misa Ramadan. Nah, kenapa nggak ikut misa berikutnya? Ya, jadi ini ibunya nggak tahu apa bertanya, apa mencobai saya juga tidak tahu. Oke, mudahnya hidup bersama. Ya, kita ini kan kalau hidup bersama ya sepasang suami istri pun pasti pernah berselisih paham, pernah bertengkar, pernah cekcok, kan? Maka kadang-kadang ada rasa bersalah gitu ya. Bayangkan kalau suatu hari Anda punya istri dan pernah berkata kasar hingga menyakiti si istri, lalu 3 hari istri itu diam nggak ngajak kamu tapi tetap melayani. Kira-kira perasaan bapak-bapak itu gimana? Dia pernah ngomong kata-kata kasar kepada sang istri, tapi istrinya nggak bisa marah, istrinya diam. Tapi 3 hari itu dia tetap melayani, membuatkan sarapan, membuatkan kopi. Kira-kira penasaran dia tuh bapak? 3 hari didiemin loh, 3 hari loh. Dirajang ya tetap, artinya semua dilakukan seperti biasanya, hanya bedanya nggak ngomong aja. Bapak-bapak pernah ngalamin belum? Suami. Nah iya, dia ngomong kata-kata kasar gitu kayak gak ada ngomong apa-apa. Emangnya saya ini babunya Pak? Saya ini istrinya loh. Kenapa dia melakukan dengan kasar seperti itu? Oh, jangan saya bener bu. Tapi kan saya nggak mungkin ngomong begitu ya. Jadi pastor kan harus jadi kayak nggak boleh masuk ke dalam suasana itu loh. Nah, tapi dalam hati setuju gitu. Kalau Romo di posisi itu, saya bagaimana? Ya, saya cuma kirim-kirim saja dalam hati saya. Benar itu Bu. Itu enak ya Bu. Dan ternyata setelah 3 hari itu, suaminya ini baru nyadar, ini ibu saya aneh, nggak biasanya dia maka dia bertanya secara sangat manis, sangat sopan, memperlakukan istri satu gitu ya. Istrinya senang karena tercapai cita-citanya, menyadarkan sang suami yang sangat kasar itu. Si suami bilang, maaf, ada apa sih mah? Kok 3 hari mama gak pernah ngomong sama papa? Mama baik, semuanya dilayani, saya dibuatkan sarapan, dibuatkan kopi. Apa saja pernah bicara kasar? Wah, lalu si ibu ini, itulah pertanyaan yang saya tunggu-tunggu loh. Jadi rupanya ada maksud ini si ibu. Baru dia cerita. Jadi
rupanya si suami ini ada rasa bersalah 3 hari sebelum ya. Tapi jangan dicoba di rumah ya. Ini saya nggak ngajari ibu-ibu untuk begitu ya, tapi ini hanya sharing saja karena ibu ini bercerita dalam konteks supaya pengen tahu kalau digituin itu suami itu ada apa. Si istri ini cerita, kamu ingat gak 3 hari ya wah ngomongnya ada 1000 kata dia bilang. Saya tunjukin nomor detiknya, kalau perlu handphonenya itu jam berapa, saya cetok semuanya. Kamu ngomong apa sama saya rekam di HP saya. Jadi keluar kata-kata kebun binatang itu nggak berasa bagi si suami. Baru suami ingat, ya saya pernah ngomong gitu kok saya lupa ya. Nah, kalau melukai istri itu biasa rupanya bagi saya. Ini jadi merasa bersalah itu adalah suatu pengalaman. Maka tidak mudah hidup bersama ya. Maka penting orang-orang sebelum beribadah berdamai dahulu ya. Gereja mau nggak usah melayani dulu. Mau pergi ke gereja damai dulu lah. Damai dulu. Saya tuh pagi bangun pagi udah marah-marah sama anak saya. Padahal saya mau tugas koordinator nih ya. Damai dulu lah. Kalau malu sama anaknya minta maaf, masuk kamar pengakuan dosa. Dulu itu ada kebiasaan sebelum misa orang mengaku dosa. Tapi kebiasaannya ini makin lama memudar. Ya. Kalau barang pastor mengganti itu benar-benar baru mau berlibur ke Indonesia dia menggantikan pastor bersama 2 romo yang lain. Saya tanya pakai bahasa Inggris. Padahal would you like something to eat for your breakfast? Mau makan dulu nggak sebelum misa? Itu kan masih setengah jam. Hah? Why? Why we should eat? Why we should take? Apa saya salah apa ya namanya begitu? Kayaknya dia ada tinggi malam. Dia bilang, tapi saya baru tahu bahwa buat dia, if you want to go to the mass 1 hour before mass, no need to eat. Waduh, galak juga nih ya. Saya pikir kan saya mau jadi tuan rumah yang baik gitu ya. Udahlah awalnya malah dia marah gitu loh. Tapi setelah saya pikir-pikir dia yang benar, saya yang salah. Karena apa? Karena memang sebelum misa sebaiknya orang mengosongkan dulu, tidak makan dan tidak minum paling tidak 1 jam sebelum komuni. Ya saya dapat poin dari dia ya. Emang orangnya udah tua, bawel 70 tahun. Tapi menurut saya itu yang benar. Itu yang benar. Saya yang keliru. Maksud saya mau menjadi tuan rumah yang baik, tapi malah kena marah. Tapi setelah pikir-pikir, oh dia benar dengan saya kali. Nah, maka berdamailah dulu, ya, termasuk kalau kita mau misa. Iya, habis kalau seminar ngomong mesti ngomong ya, kadang-kadang salah. Jadi kalau dalam Injil, imam mengatakan demikianlah Injil Tuhan, umat menjawab terpujilah Kristus. Artinya inilah Tuhan Yesus sendiri yang berbicara dan kita mengamininya dengan mengatakan terpujilah Kristus. Marilah mengarah, pas mengarahkan melihat ke atas ini juga gerakannya indah gitu ya. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Yang satu lagi, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Anda pilih yang mana? Pasti pilih yang B. Karena apa? Liturgi adalah seni juga. Ars celebrandi, perayaan seni. Maka ya kornya harus disiapkan, imamnya juga harus menyiapkan ya. Saya sendiri punya kebiasaan kalau untuk misa hari Sabtu Minggu bacaan sudah saya baca hari Jumat. Supaya nanti sampai Jumat Sabtu itu sekiranya ada inspirasi imam yang misa dengan persiapan dan tanpa persiapan. Kalau Anda jadi lektor baru datang 2 menit sebelum misa, ya panas itu. Tiba-tiba udah jalan gini sampai masih keringetan gitu ya. Umat akan melihat mana lektor yang membaca dengan sangat anggun gitu. Ya. Kalau yang dipersiapkan dia akan datang 30 menit sebelumnya. Dia sudah tahu bacaannya mana. Tadi malam dia sudah berlatih, dia sudah lihat vokalnya, dia sudah minta orang lain untuk mendengar. Apalagi kalau pelayan liturginya tidak pakai pakaian, maksudnya tidak menggunakan bukan telanjang, maaf,
Maksud saya tidak menggunakan busana liturgi. Ya. Saya pernah misa di sebuah paroki, tidak di paroki ini ya. Itu lektornya tidak pakai busana liturgi, tetapi roknya kurang bahan, mungkin dari keluarga miskin kali ya. Lalu kaosnya juga kurang bahan ya. Yang you can see, you can touch, you can tapi hebatnya semua umat memandang dia. Saya curiga memandang orang atau mendengarkan sabda Tuhan. Kalau kata mahasiswa beda-beda tipis. Maka saya mengusulkan setelah itu tolong kalau ada busana liturgi diadakan bahan gitu ya, kasihan Tuhan Yesus ya. Aku rasa kalau Yesus masih hidup dia juga langsung mereka. Ya, keindahan tertinggi dan terluhur adalah kasih Allah sendiri. Setiap kali habis misa biasanya kita romo-romo itu membiasakan diri untuk nyalamin umat di Laurentius. Saya rasa di sini juga ya. Romonya sibuk tanda tangan itu, bukan tanda tangan di situ loh. Tanda tangan anak komuni pertama ya. Kok tadi bunyi A itu karena nggak ada romo ya dulu atau beraninya kalau nggak ada romonya ya. Nah biasanya ketika nyalami umat ya, itu ada dua hal yang sering saya tahu. Mereka kadang-kadang bawa rosario, Romo berkati rosario, ada bisa di toko parkir, Romo berkati salib. Kadang-kadang, Romo anak saya besok mau ujian, tolong didoain. Romo ini neneknya tuh lagi sakit jantung, lagi malam sesak-sesak, tolong didoain. Jadi kalau udah mau nyalami, saya udah ngantri tuh orang-orang kadang-kadang minta didoakan. Entah karena punya harapan, entah kecemasan, pokoknya kalau yang doain master dipikirnya kali manjur kali doanya ya. Padahal ada penting juga gitu ya. Saya berkali-kali memberikan sakramen perminyakan itu kok ya selang 2-3 hari banyak yang meninggal. Doanya tidak manjur ya. Orang berharap sembuh, ini kok malah memanggil Tuhan. Ya, setiap orang punya kecemasan. Dan doa umat dalam misa itu menjawab kerinduan itu. Kenapa disebut doa umat? Karena aslinya berasal dari umat. Ingat, eklesia itu aslinya adalah perjumpaan, persekutuan, pertemuan. Belum ada kursinya, belum ada tempat duduk, cuma orang itu berdiri kayak di balai-balai kelurahan, kurang lebih kayak gitu. Itu gereja awal pada abad perdana. Nah, kemudian kalau orang berdoa ya nyaut aja di sana pas doa. Saya mau berdoa untuk ibu saya yang sedang sakit kanker. Saya mau berdoa untuk anak saya yang lumpuh. Disebut doa umat karena asalnya dari umat. Disebut doa permohonan karena doa-doa umat itu semuanya isinya adalah minta atau mohon. Tidak ada yang syukur, hampir semuanya permohonan, maka disebut dengan doa permohonan. Ya. Lalu oleh liturgos kemudian disimpulkan menjadi 4, yaitu doa untuk gereja pimpinan, doa untuk bangsa negara pimpinan. Yang ketiga doa untuk orang yang sakit, cacat dan sebagainya yang berkurang. 4 doa untuk yang hadir. Nah, itu yang terjadi. Maka supaya rapi dibuat di mimbar, tapi bukan mimbar sabda, mimbar yang tidak lebih tinggi daripada mimbar sabda. Boleh didoakan bergantian, tetapi juga boleh didoakan oleh komentator. Ya, sekarang ini pada umumnya oleh komentator. Di bawah gitu ya. Ya karena itu hasil bumi mereka nggak punya uang, tapi punyanya natural. Tapi kalau di Jakarta saya rasa udah nggak ada lagi ya. Mereka ladangnya di bank, ladangnya di kantor ya. Panenannya bukan buah pepaya, buah pisang, buah jeruk ya. Panenannya ya kartu debit ATM BCA ya, kartu debit apa ya. Karena semua gaji masuk sana loh. Lalu tinggal di swipe ya, atau pakai banknote ya, itulah kolektor.
persembahan kita tidak lagi dalam bentuk natural, tetapi dalam bentuk uang. Dan yang penting adalah persembahan yang utama adalah persembahan yang akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus, yaitu roti dan anggur. Ini yang penting. Yang lainnya aksesori, atribut. Ya. Saya pernah mau memberkati perkawinan seseorang, pasangan, ya, pasangan Katolik. Wah, saking hebohnya ini anaknya orang hebat nih ceritanya, udah orang kaya, aktivis di gereja, maunya heboh. Anggurnya mana? Pada bingung kan panitianya, apalagi itu yang namanya WO tuh. WO nya juga bukan orang Katolik lagi, nggak ngerti kan? Mana tuh si pastor dari apa tuh ngerti? Ternyata tidak dibawa. Lah, kan yang diubah menjadi tubuh dan darah Kristus bukan lilin, bukan uang, bukan bunga, tapi hosting dan anggur. Maka aku saya minta tolong supaya hosternya mengambil tubuh, mengambil hosting dan anggur. Itulah orang Jakarta ya. Yang utama terlupaan, yang atribut jadi utama. Maunya kan heboh kan sekali seumur hidup mau kita kan kayaknya bersejarah lah. Ya lebay ya pengantin sekarang. Betul ya dia. Maaf. Iya bersejarah karena sekali-kalinya nggak ada roti dan tapi itu salah Bu. Iya. Oke bisa aja sih ya. Oke. Kolekte itu sejak awal diperuntukkan juga bagi orang miskin. Kalau 15% di Kuspan Agung Semarang, kalau di Kuspan Agung Jakarta berapa persen? 30% untuk orang miskin, 20% untuk orang muda. Nah, kita ini lebih hebat, jadi setiap Kuspan beda-beda. Tapi dulu zamannya Monsignor Leo itu 20% ya untuk orang muda ya. Jadi hasil kolekte 20%, sehingga orang muda kita ini fasilitasnya seharusnya cukup ya. Pasti di sini juga begitu kan, orang mudanya difasilitasi, mau butuh apa aja pasti dikasih. Dari 20% ini ya orang muda. Bagaimana perwujudan maksud kolekte dari gereja sebagai dana bapak miskin di bagi kita masing-masing? Ya beda-beda. Anggur yang berkualitas biasanya umurnya lebih tua. Tapi kalau anggur yang lebih muda itu dianggapnya kurang berkualitas. Nah kalau ini anggur bikinan tahun 1008, nah ini berarti orang hebat, ini orang kaya. Anggur yang begini ini makin lama makin mahal. Jadi kalau anggurnya bikinan tahun Juni 2016, oh baru kemarin, kayak gini mah buatan nenek aja kan. Karena tidak aromanya, alkoholnya itu belum. Ada yang jadi guru agama, ada yang jadi aktivis, tapi ada juga yang barisan sakit hati sebelum pastornya, jadi selalu mengkritisi pastornya. Ada juga dia cerita ke saya. Banyak ya. Maka mengenangkan memang kerinduan setiap orang, ya rindu. Tetapi kenangan dalam perayaan Ekaristi adalah anamnese yang dalam kitab suci berarti menghadirkan hic et nunc. Hic itu berarti di sini, et nunc sekarang ya. Nah, kalau Roma menyanyikan mari kapan ada amin. Nah, pertama-tama dibilang terus semangat gitu ya. Saking semangatnya aminnya dinyanyiin ya. Tidak ada amin di tengah-tengah doa syukur agung. Ya. Anamnese itu punya makna masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. 3 dimensi waktu. Nah, sekarang nih saya sedang makan. Sedang nih saya sudah makan, sudah nih
Saya akan nih, semuanya makan, nggak ada tensis. Nah, nggak ada waktu. Kalau dalam bahasa Eropa bisa ketahuan jelas. Anamnese itu mau mengenangkan bukan hanya masa lalunya Yesus yang wafat, tetapi menghadirkan bahwa Yesus sekarang kita rayakan, dan nanti kalau kita mati, ekaristinya masih sama seperti yang kita rayakan ini. Wah, luar biasa, 3 dimensi waktu. The past tense, present tense, and future tense. 3 dimensi waktu. Sehingga kurban Yesus disalib itu 2000 tahun yang lalu, saat ini ekaristi dirayakan atau tidak? Hadir atau tidak? Ada lagi nggak kurbannya? Ada. Nanti kita mati, ada misal requiemnya Ramadan meninggal, ya. Tuhan berikan. Itu waktu meninggal itu ada misa. Kurban Yesus hadir juga nggak ketika itu? Sama. Komuni hidup kita menjadi perpanjangan hidup Kristus bagi sesama. Itulah artinya diambil, diberkati, dipecah, dan dibagikan. Menerima tubuh dan darah Kristus. Komuni jelas penting, tetapi tidak cukup kalau dipahami hanya sebagai saat menerima berkat dan damai. Ini masih utilitaristik sejauh menguntungkan atau bermanfaat bagi tubuh. Kata tubuh bahasa Yunani adalah soma, dan darah bahasa Yunani adalah maina. Itu artinya menunjuk seluruh diri Kristus dengan seluruh misteri hidupnya, sabdanya, perbuatannya, wafat dan kebangkitannya. Nah, bagi orang Yunani, tubuh tanpa darah itu mati, maka tubuh itu dan darah itu penting. Menerima komuni dengan kata-kata amin berarti setuju, ya. Amin itu setuju untuk menghidupi apa yang menghidupi Yesus, siap melaksanakan setiap perintah atau perkataan Tuhan. Jadi kalau kita dibagi-bagikan, yang nggak dipilih, nggak milih-milih. Anda siap untuk menjadi prodiakon, ya jangan milih-milih. Saya maunya milih sama melayani hari Sabtu itu oma yang sama itu. Omanya umur 65 tahun tapi masih cantik. Dan kalau pulang tuh saya dikasih amplop merahnya lumayan banyak loh. Ada itu umat yang kayak gitu. Pasti tidak di sini ya. Kalau di sini pasti orangnya baik-baik kan. Ya, romonya aja kalem ya. Romo Yesus itu kan nggak banyak ngomong ya. Kalem ya. Pasti umatnya lebih kalem. Baik Bapak Ibu, materi yang barusan dibawakan Romo Danto amat sangat menarik. Namun ini baru bagian luarnya saja, jadi belum masuk ke intinya. Ya, jadi yang dibawakan oleh Romo Danto barusan adalah makna dari perayaan Ekaristi secara umum dari awal sampai akhir. Sehingga diharapkan saat ini kalau kita ikut misa, ikut perayaan Ekaristi, kita ngerti dari awal sampai akhir apa sih maknanya, apa sih yang kita akan peroleh dari urutan-urutan yang sudah dibikin sedemikian rupa, begitu bagus, begitu sakral, sehingga pada saat kita keluar dari misa kita boleh membawa pengalaman iman yang berbeda, ya. Sebelum kita masuk ke pengantar pertama, sesuai kesepakatan saya sama Romo Danto, kita mau buka termin untuk pertanyaan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat siang Bapa, selamat siang Yesus, selamat siang Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Kalau hari ini kami sudah Engkau kenyangkan dengan apa pengajaran-pengajaran dari Romo Danto, Bapa, biarlah saat ini Engkau memberkati makanan-makanan yang telah tersedia. Biarlah Engkau sendiri yang campur tangan untuk memberkatinya, sehingga makanan itu setelah kami makan boleh memberikan kekuatan baru untuk kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang di sekitar kami
yang saat ini belum bisa menikmati makanan seperti kami, kiranya Engkau pun akan mengirimkannya dan mengenyangkan mereka semua. Terima kasih Bapa, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan, dan ku tak berdaya menghadapi Yesus, Engkau ku kagumi. Bisa dimamat Anda atau ulang tahun dimamat. Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Hatiku tenang berada denganmu, oh ya, pelihara hidupku. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang. Suasananya masih gaduh. Ayo mohon ketenangannya ya Bapak Ibu. Silakan Romo.